syarat menjadi keluarga sakinah. Di muka ibu-ibu abo sampaian sebab di kantor pengadilan agama Kota Padang kini nan banyak minta cerai itu ibu-ibu. Nan banyak tu kini menggugat suaminya 60% padusi minta cerai di Kota Padang. Ya kan? Ndak nyonya laki lah dah. Inilah yang ingin kita sampaikan. Ada yang laki dah. Mungkinlah dulu nak calon negara teman tentu doa. Cinta lama bersemi kembali ya. Minimal rata-rata setahun saja di Kota Padang orang bercerai hampir mendekati angka 2000 orang. 2000 ko nan malapor. Nan nindak malapor tentu banyak loh. Kalau nak melapor tu nak tercatat dah. Nyo nak tercatat nan malapor. Dan yang bercerai itu bukanlah orang yang tidak mampu, tapi menengah ke atas. Pendidikannya tinggi, ekonominya sama-sama karajo lagi ini, tapi mengajukan perceraian. Apa yang sudah merasukinya? Enggak teman luang ibu nampak. Lah ibu nak teman luang kau. Mudah-mudahan keluarga kita selamat terhindar dari hal-hal yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ingin menjadikan keluarga kita abadi, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bu, sama wako na awal-awal barale, segera. Sama wako sampai akhir ayat. Nabi tambah gaib, tambah mesra. Ya kan? Ibu tambah gaib, mudah-mudahan tambah mesra. Tapi kawannya tambah gaib, tambahnya tinggal lagi yo. Sibuk man caliak cucu terus. Ya kan? Pai ke Pekanbaru caliak cucu tinggal na jo. Pai ke Jawa tinggal na jo. Ibu kecen bapa halo meninggal suami itu tu. Bado sogadang tu mah kalau belo dak rido. Demi mencaliak cucu tu ada ya, ada mak. Nan wajib adalah melayani suami. Caliak cucu tu sunnah, cucu nak mencaliak awak. Ya nak awak nak mencaliak cucu. Nyobao dia anak itu pulang ke Padang. Itu seharusnya ko demi mencaliak cucu tinggal junjungan yang punya kewajiban kita untuk melayaninya. Tambah taman mong ibu nampak demang. Lah ibu nangan kau. Batanya Ustaz Cik, pai kasih ko tadi le menyabui kau. Kakawan. Le minta izin ke beliau tadi kau. Kalau nak minta izin tak dapat ke palo kau. Kan tak ada ridho kau. Minimal kok nyo karajo WA ke lah. Yang beb kan. Kalau pai yo. Single parent beliau ya. Mudah-mudahan dapat jodoh ibu. Pengganti aja. Gaya kok do jodoh mah. Amin. Jadi kalau ingin menjadikan keluarga kita tetap samawa, pertama antakuna zaujatuhu solihah. Dia memiliki pasangan yang soleh atau soleh. Seorang suami akan merasa nyaman hidupnya, merasa bahagia manakala punya istri soleha. Tapi kalau salaha, nak soleha atau salaha, itu dah bahagia tu. Ibu akan merasa bahagia pula punya suami yang ndak usah ibu jawab, jo suaro jawab saya dalam hati masing-masing. Ibu senang ndak punya laki pampok? Jawab dalam hati. Ya kan? Senang ndak punya ajo yang banyak perangai? Ndak kan? Senang ndak punya suami ndak solat? Ya. Kok ado ibu merasa bahagia punya laki ndak solat, itulah sama dengan saya tu mah. Jadi bagaimana masing-masing kita, pasangan kita menjadi orang soleh dan soleha. Kadang seorang suaminya niobana bini soleha,
jilbab dalam, hafiz Quran, elok lakunya, tapi tiba-tiba nak mau berubah dah. Ya kan? Tiba-tiba nak mau berubah dah. Maka kalau ingin pasangan kita soleh atau soleha, masing-masing kita jadikan diri kita orang yang soleh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini terkenal lagu ibu. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri soleha, perhiasan terindah. Kan lagu tu. Istri soleha aku perhiasan yang terindah. Mudah-mudahan soleha aku ada dibuka. Syarat istri soleha. Haruskah istri soleha itu jilbabnya sagadang telah kuang? Apakah itu ukurannya? Ukurannya adalah fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dua saja dalam ayat ini. Wanita soleha itu adalah pertama mereka yang taat kepada Allah, kedua patuh kepada suami, menjaga dirinya ketika suami tidak ada di rumah. Itu wanita soleha. Meskipun tak tamat pesantren petang kabuang ke istri ya, indak tamat UIN bagai istri ya, indak tamat rumah tahfiz sebagai, tapi lah patuh ke Allah, patuh ke suami, itu istri soleh. Lah bu, agak tamat nongol dapat semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, syaratnya keluarga sakinah tadi, yakni punya pasangan yang soleh dan soleha. Ustaz, suami awak masih jauh dari harapan lebat rokok. Waktu kasih Ustaz. Oh nak, jangan tukar lo. Pakai saya suami yang ada. Ibu kenal Siti Asia. Siti Asia tu siapa laki yo? Fir'aun laki yo. Ndak pernah Siti Asia minta cerai dengan orang. Ada laki awak serupa Fir'aun tu mana? Ya kan? Tidak ada orang siko rasulnya laki takkan Fir'aun loh. Siti Asia takkan Fir'aun. Fir'aun barna lakinya tidak minta cerai Siti Asia. Jadi baca caranya tu Ustaz. Doanya apa ibu? Doakan pasangan kita itu supaya berubah. Baka berubah sebab manusia kok alam. Alam itu al-alamu mutaghayyaru. Alam itu sifatnya baru-baru. Kini takai ko biswa lun tentu takai boleh. Doakan. Aku apa ibu? Tolong ibu ikuti doa apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa untuk dapatkan pasangan yang soleh-soleha, keturunan yang soleh. Apalah itu ibu? Ulang dia. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah bagi kami, istri-istri kami, pasangan kami, anak keturunan kami yang menjadi penyejuk bagi kami, dan jadikan kami imam orang-orang yang bertakwa. Doa dari doa. Insya Allah doa senjata ampuh bagi umat Islam. Doa pun kejawabnya begitu. Jadi doa kan, kok ada misalkan pasangan awak lalu jauh dari agama, lalu berubah, lalu cegak lagi, bahasa supaya cegak yo, male-male yo sembayang lagi. Jo ka berminantu, alunya sembayang lah jo lai. Sebab kalau ajo indak sembayang, indak mulia jadi wali nikah. Ayah yang tidak solat tidak boleh menjadi wali nikah anaknya. Anak semata wayang palusi seorang tulahnya, ubek jariah palarai damam, bakure siang malam mencariannya. Pasnya manika ndak mulia ya tadi jadi wali dek karena indak solat. Ibu kalau di kentukua sebelum menikah anak kan ditanya karena usia jadi wali. Ayah awak pak, lain sembahyang ayah, lain pak. Lanjut, mulia jadi wali. Tanya Allah cik lain, saya jadi wali ayah awak pak, lain sembahyang ayah awak, ndak pak, ndak mulia.
jadi wali tu. Ndak ibu hati tu. Ibu hati mai nak gadi darah daging awak ndak bisa awak jadi wali tu. Kebanggaan seorang ayah kan waktu itu nak bu. Aku nikahkan engkau tu, anak kandungku, bangga tu. Dengan maharnya seperangkat alat solat tunai. Itu benar ada pe. Jadi kecian kan jo ibu cegak lah jo. Jo yang lulus solat tu cegak lah supaya bisa jadi wali. Oh nyol pai. Nyol nak jawab ada cari. Pas menikah besok nak ibu bu cari aja. Sampai bertamu. Di Jakarta turui jo. Anaknya kamu di Jakarta di rumah bini celai. Ya kan turui jo. Cari. Sebab kalau la nikahan illa bi wali, ndak sah nikah kalau nak pakai wali. Itu kalau di basonnya kok bazina awak sepanjang zaman. Tambah teman gua lupa rumah. Ibu-ibu, mudah-mudahan kita doakan selalu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apabila kita punya pasangan yang qurrata a'yun, yang soleh, kita akan bahagia. Kok piti, kok nak kampai-ampai gitu. Kok piti nak kampai-ampai gitu. Bara rapi juta na bara miliar na banyak na piti tapi pasangan tidak soleh, pasangan tidak soleha, tidak ada arti itu, tidak ada arti itu. Ada pengakuan seorang ibu kok penusi, ya kan, rumah mewah, otonya Alphard itu arti itu, belum pernah rumah gue loh, baraci loh. Tapi rupanya ini seorang beda kamar lalu cik kamarnya dinya kamar lagi cik kamar lagi. Mengapa begitu tu? Sakinah nama tu. Jadi kau nak menentukan kau uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya mesti dengan uang. Yang kedua, apabila ingin menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah adalah wa auladuhu abrara, bahwa kita memiliki anak-anak yang santun. Suami sudah soleh, istri sudah soleha, tiba dia anak elok-elok lo perangainya, santun-santunnya, anak soleh lo. Ya Allah, sana tibu. Panik-panik ibu pulang ke rajo mah. Ibu kalau pulangnya ke rumah lah, masih laki pula pin ke rajo lah kan. Panik-panik pulang ke rajo nak terasu kan tu. Nak terasu kan. Sebab anak soleh. Anak habis Quran sejuz, 2 juz, ya kan. Tapi kalau seandainya suami istri sudah taat, suami istri sudah soleh dan soleha, tiba dia nak maleset. Bah Malaysianya buat masalah itu. Mohon maaf, tiba dia nak kini laloknya di kandang Situmbin. Ibunya lalok di rumah, ayahnya lalok di rumah. Makan lama, tiba dia nak lalok di kandang Situmbin. Dek kerana narkoba. Senang tak orang kayak begitu? Senang tu deh. Habis tu mah, ramuak di dalamnya tu mah. Ya bu, bantu saya bahagia tu mah, di dalam cair tu mah. Maka bagaimana menjadikan anak-anak kita juga anak yang soleh? Di mana sampai menjadikan anak soleh itu ibu? Di musaji Darussalam. Allah lanjut kasih ko, suruh lanjut kasih ko, utamakan solat yang 5 waktu. Kalau dia sudah rutin solat 5 waktunya, anak-anak kita tadi, maka insya Allah hidupnya selamat. Kalau seandainya bu ada anak ibu yang minta kuliah ke Jawa, minta kuliah ke luar Sumbar lahir rutin solat 5 waktunya, lapen lah bu, jotina suci mukona jamiah, insyaallah selamat itu. Tapi kalau sumbayang tidak ada, solat 5 waktu naknya kerajaan, minta kuliah lo ke luar ke Jawa tu. Aja lapen-lapen lo, sio-sio utang tumbuh. Tapi kalau lain solat rutin, insyaallah dijaga oleh Allah. Sebab solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar.
Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Lah dua nak bu. Anak pertama tadi pasangan soleh. Kemudian yang kedua anak pun anak yang santun, anak yang soleh. InsyaAllah sakinah, bahagia. Ibu pandai-pandai pulang kerajo, ayahnya pandai-pandai pulang kerajo, tiba di rumah tadanga dia tengok anaknya sedang mengaji. Ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadanga dia tengok sudah maghrib anak mengaji. Datang gua sama hati. Tapi kalau jam 10 malam malu pulang lain. Kiranya pas tawuran ada lo anak ibu seorang di sini. Tatangko di Polresta Padang ada anak tawuran geng motor. Kiranya ada anak penakan awak di sini. Sana nggak ibu? Sianan punya anak yang tawuran tu tuh. Kira-kira anak-anak yang tawuran tu pasti ada pak mandai nak bo. Ada pak mandai. Sianan balian motor tu. Itulah gaya nak. Sianan bagi pitiri minyak tu. Kurang gayanya. Sianan izinan keluar tu. Kurang gayanya. Berarti sabananya awak salamualaikum ibu hanya mengkritik terjadinya kenakalan remaja. Sabananya juga terjadi kenakalan orang tua. Soalnya orang tuanya nakal kan, semua anak yang tak itu. Na'udzubillah. Kemudian beko ibu-ibu yang 10 menit terakhir wagia kesempatan untuk tanya jawab. Yang ketiga lain. Yang ketiga ingin hidup kita bahagia samawa hendaknya adalah wa qulata'uhu solihin. Kita punya tetangga, punya lingkungan juga orang-orang suami istri sudah soleh, anak soleh, kok dapat lingkungan awak pun lingkungan yang kau kehadiran ibu-ibu di masjid yang mulia, kau kini abang kumpul je orang-orang kalau seandainya di lapau tadi duduk bertiga berampe alika mungkin membaca kaji tu. Ya kan? Kalau seandainya duduk tadi di teras rumah di lapau-lapau dua bertiga duduk kan, alika mungkin ada ibu-ibu tu hanya menyebut ayat terkandung dalam surah Yasin itu dari bahasa tu. Mungkin itu tu nak, mungkin yang lain nak dibaca. Tu makanya bako ibu-ibu nak basumui. Ibu-ibu bako padusi nak basumui, rato-rato apa-apa basumui. Kami cukup. Nah, kami cukup. Kalau ibu kan ada tumbuhan. Bako ibu-ibu nak basumui sebab kabarnya ibu-ibu kok pangecek. Dek pangecek sudah tuangi bibiannya. Pas bibiannya angin rontoklah sumuinya. Nak tumbuh-tumbuh sampai kini dah. Tu kabarnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau ingin kita bahagia, nyaman, tinggal di lingkungan orang soleh. Di rumah misalkan bu, awak lah nyaman suami istri anak lailo, tiba di tetangga manggadu saya darui. Sanang wak? Tapi baca roh pindah lo dari situ. Wah jual rumah waktu itu tak mungkin doh. Kamu boleh cari ni tak ada biswa kegaduhan tu disarugo yang ada bisa doh. Selagi wak di dunia kau pasti ada kegaduhan. Maka supaya lingkungan kita juga menjadi lingkungan baik, baikkan terlebih dahulu diri kita dan berbuat baiklah kepada mereka. Awak kan disuruh berbuat baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyusin ila jarihi. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah berbuat baik kepada tetangga. Kalau awak berbuat baik kepada tetangga, ni kan mungkin buat jahit juga awak lain. Anda makanya kita nyaman berkumpul di lingkungan orang-orang yang soleh. Bertamu sama kawan-kawan majlis taklim. Di kantor tak kait dulu kawan-kawan elok sedolahnya. Cubalah kalau ada di kantor tu seorang enggak mantiko perangainya. Senang tak boh? Wah, tak senang. Tak senang. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wa antakuna rizquhu fi baladi.
bahwa sumber rezekinya berada di tempat dia berdomisili. Tinggal di Padang, mencari rezeki di Padang. Itu insya Allah akan ada ketenangan di rumah tangga. Tapi seandainya rumahnya di Padang, di Kampung Lalang, bini di Kampung Lalang, suaminya di Dharmasraya atau di Jambi, pulang sekali 15 hari, pulang sekali sebulan, mungkinkah sakinah mawaddah warahmah? Pulang sekali sebulan, tidak akan ada sakinah mawaddah warahmah. Kalau ada yang mengaku sakinah mawaddah warahmah, tenang setinya, berarti dia sudah mendustai kata hatinya. Tidak boleh itu doh. Hanya mendustai kata hati. Tapi kalau sumber rezeki di Padang, pagi-pagi pulang sore, bakumpu aja keluarga, senang hati. Tapi kalau sekali sebulan tidak ada sakinah mawaddah warahmah. Tu makanya kalau ada ibu yang ajo kerajonyo di luar daerah, pergi ke Sinan, ya kan, pindah sila ke Sinan lah, atau ajo tu pindah ke Padang. Di Padang sila kerajo ada bala kacaro lah, ya kan, yang penting ado bati, ado pau. Ado pau, ado bati, ado usaha, ado rezeki. Jadi apabila 4 syarat tadi terpenuhi oleh kita, kita akan sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu seperti bu, iko yang walaupun mantan orang baru-baru saudara, labaran nak bacucu, iko perlunya di kanan dia ngangen mesin gua mah. Kenapa perlu dia ngangen? Sakinah mawaddah warahmah tigong gua. Sakinah itu artinya aman, damai, tentram, rukun. Mawaddah penuh dengan cinta. Warahmah penuh dengan kasih sayang. Yo kadang ibu acok menulis di amplop mah pas barale nak. Selamat menempuh hidup baru. Semoga samawa. Ya kan, sakinah mawaddah warahmah, tertanda T-Siros. Dalamnya 50.000. Kalau pakai nama tu 50 apa yang kurang. Tapi kalau nak bertulis nama warai sih tau. Sibuk 10.000 lah ibu. Tapi adalah bagai mohon maaf Anda belum beruntung je. Ya kan? Yo kadang kawan ada setiap lama 2.000 dia kia bagai. Aduh 1.000 dah bu. Aduh banyak lo tu jumlahnya. Nak lo cie tu. Iyo memang ada. Ambo lah pemilang tu mah mencubuan mah. Lah pemilang tu kan zong mah je kan. Tapi biarlah awalnya kan ikhlas. Cuman nak masuk tak kayak itu tu. Kalau cak tak benar lah bu. Ancak enak. Jadi ibu-ibu yang dirahmati, banyak perangai orang waktu beralik macam-macam. Sudahnya isi apa? Pilihannya bantu gunung Merapi. Nyo makan separuh dia campal banyak tak itu macam-macam. Iya, nintai lo sate lain lo bagai. Jadi 4 hal ini mudah-mudahan ada pada kita, sehingga keluarga kita menjadi samawa sampai akhir hayat. Sebab ada orang yang mohon maaf ibu-ibu, ala gaek lo maku berpisah. Ya kan, ala gaek lo kita sudah tidak punya kecocokan lagi isinya lo kan. Kalau dulu engkau adalah bulan, engkau adalah bintang, lautan luas akan kuseberangi, ya kan, gunung tinggi akan kudaki. Itu dulu. Kalau kini sudah tidak cocok lagi. Nauzubillah. Amba doakan semoga ibu sehat walafiat, umur panjang, rezeki murah, cucu bertambah. Rasulnya lah tiba di waktu waktu asar kamsua. Mungkin ini yang dapat kita bahas dan sampaikan. Semoga di lain kesempatan kita bertemu lagi. Mari kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.